Ada kembali di berita satu sore pemirsa, badai pemutusan hubungan kerja atau PHK menghantui sejumlah industri di tanah air. Maraknya PHK ini pun dinilai mengancam perekonomian Indonesia karena berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Dan daya beli ini berperan sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi domestik. Merespons hal ini, Presiden Prabowo mengungkapkan akan membentuk Satgas PHK dan saatnya Indonesia berbenah memperbaiki iklim ketenagakerjaan di tanah air agar korban PHK bisa diminimalisasi. Kita akan segera membentuk satuan tugas PHK. Kita tidak akan biarkan pekerja di PHK seenaknya. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK menghantui pekerja di sejumlah industri tanah air. Baru-baru ini, sejumlah media massa tanah air mengumumkan pengurangan karyawan sebagai upaya efisiensi untuk menekan biaya produksi. Pada rentang waktu tahun 2023 hingga 2024 saja, Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia mencatat sekitar 1.200 pekerja media termasuk jurnalis terkena PHK. Namun, jumlah sebenarnya bisa saja lebih besar karena tak semua kasus tercatat. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi turut menyoroti maraknya kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK yang menimpa sejumlah perusahaan media di tanah air. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria pun mendorong industri media untuk mencari model bisnis baru di tengah gempuran platform digital dan distribusi informasi melalui media sosial atau medsos yang mendistribusi industri media. Ia pun mendukung pembentukan Public Endowment Fund atau dana abadi publik guna mendukung keberlanjutan media pers di Indonesia serta memperkuat produk jurnalistik yang berkualitas. Ini harus kita pikirkan bersama bagaimana modelnya agar amanat yang ada di Undang-Undang Pers itu juga enggak ditabrak gitu. Atau kita mau revisi Undang-Undang Pers supaya ada satu amanat di sana bahwa pemerintah harus membuat ataupun mendukung public endowment for journalism untuk jurnalistik misalnya. Ini terpulang kepada masyarakat pers. Bagaimana sebaiknya mau kita lakukan. Tapi dengan kolaborasi yang ada sekarang, dengan dialog-dialog yang kita lakukan, kita cari jalan keluar. Apakah public endowment itu juga bisa mensupport yang namanya jurnalisme berkualitas untuk bisa sustain di tengah disrupsi teknologi yang ada. Dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin lalu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly mengungkapkan angka korban pemutusan hubungan kerja periode Januari sampai April 2025 tembus 24.036 orang atau sepertiga dari total jumlah PHK sepanjang 2024. Yasir Ly menyebut ada 3 provinsi yang menjadi daerah dengan jumlah PHK terbanyak, yakni Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau, dengan sektor terbanyak dari industri pengolahan, perdagangan besar, dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya. Selain itu, terdapat beberapa penyebab PHK yang paling dominan, salah satunya perusahaan memutuskan relokasi atau pindah ke wilayah lain. Mungkin 7 inilah yang dominan. Pertama, karena memang perusahaannya rugi atau tutup, karena pasar dalam negeri, luar negeri yang menurun. Relokasi, pindah ya, mencari upah yang lebih murah. Kemudian ada kasus perselisihan hubungan industrial, tapi ini biasanya tidak massal dari satu perusahaan. Kemudian tindakan balasan pengusaha akibat mogok kerja, jadi ini hubungan industrial juga. Ada untuk efisiensi, perusahaannya tetap survive, tapi dia kemudian mengurangi jumlah orang. Kemudian ada yang melakukan transformasi, perubahan bisnis dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu adalah pilot, karena beban terkait dengan kewajiban kepada kreditur dan seterusnya. Jadi penyebab PHK juga beragam, sehingga ketika kita ditanya mitigasinya seperti apa, tentu kita juga harus melihat case by case-nya seperti apa.
banyaknya jumlah pekerja yang terkena PHK tercermin dengan semakin ramainya bursa lowongan kerja atau job fair. Job fair yang digelar Pemprov DKI Jakarta di Gelanggang Olahraga, Gor Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 6 Mei 2025 lalu ini diserbu ribuan pencari kerja. Mereka rela antre panjang demi mendapatkan pekerjaan di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan badai pemutusan hubungan kerja atau PHK di ibu kota. Meski harus antre lebih dari 1 jam, tak menyurutkan semangat para pencari kerja untuk dapat melamar pekerjaan di sejumlah perusahaan yang mengikuti job fair ini. Salah satunya Bayu. Ia mengaku senang dengan adanya job fair ini, membantunya dalam mencari tahu peluang-peluang di perusahaan yang ikut job fair. Udah, karena lihat kabar, terus memang dengan adanya job fair ini emang kebantu sih yang baru lulus, mungkin lulus sekolah, menengah kejuruan ataupun yang lulusan kuliah mungkin bisa. Memang ini mau cari-cari dulu perusahaan-perusahaan yang ada di job fair nanti, ya mau lihat dulu sih. Memang waktu itu sempat resign, terus ini masih mau cari-cari lagi. Dengan adanya job fair ini emang kebantu buat cari-cari peluang-peluang yang ada dari perusahaan-perusahaan. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengungkapkan, job fair sengaja digelar untuk menekan angka pengangguran di Jakarta Pusat yang angkanya mencapai 300.000 orang. Job fair kali ini ya, ini menginformasikan kepada para pencari kerja, kemudian mempertemukan kepada semua perusahaan yang hari ini terlibat. Lebih kurang ada 40 perusahaan yang terlibat ya, hadir dalam kegiatan job fair ini dan memberikan kesempatan untuk bekerja, lowongan pekerjaan lebih dari 12.000. Ya, lebih dari 12.000 lapangan pekerjaan yang bisa dipilih oleh para pencari kerja. Jadi para pencari kerja hari ini dipertemukan dengan 40 perusahaan. Cocoknya di mana? Sesuai dengan keahlian, keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja. Pemerintah yang saya pimpin akan bekerja sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Di tengah jumlah PHK yang meningkat dari tahun ke tahun belakangan ini, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional May Day yang digelar di Monas, Jakarta pada Kamis 1 Mei 2025 lalu. Prabowo mengungkapkan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan respons atas masukan dari para pemimpin sejumlah serikat buruh di tanah air. Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara sekalian. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly saat rapat kerja dengan Komisi 9 di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta mengungkapkan langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah terkait maraknya PHK ini. Ia menyebut bahwa beberapa upaya itu berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Memang yang ditunggu dari pemerintah adalah antisipasi dan mitigasinya seperti apa. Next. Yang pertama, terkait dengan langkah antisipasi dari pemerintah, ada beberapa poin yang kemudian itu langsung di bawah koordinasi Menko Perekonomian, itu terkait dengan kebijakan fiskal dan insentif pajak, stimulus ekonomi, dukungan restrukturisasi utang, proteksi industri dalam negeri, diversifikasi pasar dan ekspor, dan digitalisasi dan inovasi. Saya mohon izin tidak berpanjang lebar di sini, dan kemudian juga spesifik next untuk industri padat karya ini kami juga ikut dalam rumusan di Kemenko bahwa ada fasilitas tax allowance, ada pembiayaan kredit investasi,
ada insentif PPH pasal 21 dan bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja di BPJS. Ini kita rumuskan di awal tahun 2025 dan alhamdulillah itu sudah jadi kebijakan, sebuah upaya kita untuk melindungi industri padat karya. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo) juga angkat bicara terkait fenomena maraknya PHK dan naiknya angka pengangguran di tanah air. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo, Bob Azam, mengungkapkan fenomena PHK ini merupakan persoalan yang kompleks yang dipengaruhi banyak faktor, dan yang penting dipikirkan adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan baru. Banyak faktornya, ya. Tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara lain juga sama, ya. Bahkan di Singapura kan salah satu bank besar di Singapura punya rencana mengurangi 45.000 tenaga kerjanya ke depan itu, karena mereka transformasi masuk ke digital bank, gitu, ya. Jadi PHK akan terjadi selalu, ya. Persoalannya bagaimana yang PHK bisa dapat kerja lagi. Itu sebenarnya yang kita harus siapin. Jadi kita terlalu banyak konsentrasi di PHK, tapi lupa bagaimana menciptakan lapangan kerja. Itu yang jauh lebih penting lagi. Sementara itu, pengamat ekonomi yang juga Direktur Center of Economic and Law Studies, Selios, mengungkapkan masifnya PHK ini mengancam perekonomian Indonesia. PHK ini menjadi salah satu ancaman terbesar dari perekonomian karena menimbulkan vicious cycle atau lingkaran setan. Jadi semakin banyak PHK, permintaan dari industri turun, padahal sekarang banyak yang mengandalkan konsumsi domestik, maka efeknya akan terjadi PHK yang lebih besar lagi. Salah satu faktornya juga karena adanya tekanan dari efek perang dagang yang diprediksi bisa membuat 1,2 juta orang Indonesia tahun 2025 kehilangan pekerjaannya. Karena adanya efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di sektor garment, pakaian jadi, alas kaki. Satgas PHK yang akan dibentuk pemerintah diharapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi apa yang harus dilakukan pemerintah? Salah satunya adalah pemerintah perlu memikirkan ulang terkait dengan efisiensi anggaran, efisiensi belanja negara. Karena ketika swasta sedang ikat pinggang, maka kuncinya ada di pemerintah untuk melakukan belanja yang lebih ekspansif, jadi stimulus fiskalnya didorong, dan itu yang diharapkan juga terjadi pada BUMN untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja. Dengan Satgas PHK, harapannya ada bursa kerja yang diciptakan oleh pemerintah, mempertemukan para korban PHK dengan perusahaan-perusahaan, sehingga langsung terjalin hubungan tenaga kerja atau menciptakan pasar tenaga kerja. Selain tentu hak-hak dari pekerja yang di PHK, pesangon, BPJS, itu harus dibayarkan. Tapi yang lebih penting lagi adalah saat ini perlu ada penghapusan diskriminasi syarat kerja yang makin tidak masuk akal. Salah satunya adalah batasan usia. Dampak paling nyata dari maraknya PHK ini adalah menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini akan berujung pada konsumsi domestik yang lesu. Perlu ada upaya konkret dari pemerintah untuk mengatasinya. Apalagi konsumsi domestik ini merupakan motor utama penggerak ekonomi Indonesia. Tim Liputan, Berita 1.